Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Halo RD Syndicate, balik lagi bareng saya di channel kesayangan kita semua. Kali ini saya mau ajak kalian nongkrong sebentar, tapi bukan di warung kopi Mang Udin ya, melainkan di Ruang Megah Senayan, tempat DPR menjawab tuntutan rakyat. Saya baru nemu sebuah cuplikan sidang yang bikin kita mikir keras. Langsung aja kita simak sama-sama. Let's go. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September. Tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Dari sidang itu, kita belajar 3 hal utama. Pertama, tekanan rakyat itu nyata. Tanpa aksi demonstrasi, mungkin keputusan soal penghentian tunjangan, moratorium kunjungan luar negeri, hingga pemangkasan fasilitas tak pernah muncul ke permukaan. Artinya, demokrasi hidup ketika rakyat berani bersuara. Kedua, transparansi bukan sekadar kata-kata. DPR menjanjikan lampiran detail soal tunjangan dan fasilitas yang dipangkas. Pelajarannya jelas, janji baru berarti jika rakyat bisa mengawasi, bukan sekadar mendengar di luang sidang. Ketiga, kekuasaan harus tunduk pada akuntabilitas. Penonaktifan anggota yang bermasalah memang diumumkan, tapi publik perlu bukti bahwa proses etik bukan hanya formalitas, melainkan sungguh-sungguh menegakkan integritas. Jadi apa yang bisa kita petik dari hasil sidang ini? Bahwa rakyat tidak boleh lelah mengawasi, bahwa tuntutan di jalan harus diterjemahkan menjadi kontrol yang berkelanjutan, dan bahwa DPR, sebesar apapun kekuasaannya, tak akan pernah berdiri di atas rakyat. Karena sejarah mengajarkan satu hal, ketika suara rakyat bersatu, bahkan gedung megah di Senayan pun tak bisa menutup telinga. Dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya, ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal.
Itu yang pertama. Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen, tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Melihat sidang ini sampai akhir, saya jadi sadar satu hal. Terlepas dari apakah keputusan DPR sudah cukup menjawab atau belum, ada pelajaran berharga tentang bagaimana rakyat terus bersuara dan bagaimana wakil rakyat seharusnya belajar mendengar. Ini bukan sekarang soal politik, tapi juga soal kepercayaan. Kepercayaan yang lahir dari transparansi, kejujuran, dan keberanian untuk bertanggung jawab. Gimana menurut kalian? Apakah 6 poin keputusan DPR ini sudah mewakili suara rakyat atau masih banyak hal yang belum tersentuh? Coba share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang ikut berdiskusi, dan subscribe ke channel Ardi Syndicate Official biar kalian gak ketinggalan konten-konten kritis dan reflektif lainnya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.